Nangun Satkerti Loke Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan masyarakat agar terus tertib melaksanakan protokol kesehatan prokes COVID-19. Sebab virus COVID-19 masih ada, kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Gubernur Bali Wayan Koster mengajak masyarakat jangan pernah lengah, jangan pernah bosan, jangan melawan dan sama sekali tidak boleh sombong. Marilah terus menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan masyarakat masing-masing agar terhindar dari penularan COVID-19. Dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah, hendaknya benar-benar tertib dan disiplin mengikuti prokes yang telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang menerapkan pola hidup sehat dan bebas COVID-19 dengan 6M, yakni memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas bepergian, meningkatkan imunitas tubuh, dan mentaati aturan. Hal ini perlu ditegaskan mengingat belakangan ini aktivitas masyarakat yang semakin meningkat, di antaranya upacara keagamaan, kegiatan seni, kegiatan sosial, aktivitas perekonomian, dan jenis kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan mengakibatkan penularan COVID-19. Gubernur Koster sangat memahami keinginan yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut dan sama sekali tidak bermaksud melarang kegiatan tersebut. Penegasan ini perlu dipahami mengingat di beberapa negara yang masyarakatnya kurang tertib dalam menerapkan protokol kesehatan, tingkat penularan COVID-19-nya sangat cepat yang disertai munculnya jenis COVID-19 yang bermutasi yang memunculkan gelombang kedua. Bahkan sudah muncul gelombang ketiga seperti kejadian di India, Eropa, dan Jepang. Peningkatan angka kesembuhan pasien COVID-19 dan pengurangan angka kematian dapat dikurangi hanya akan terwujud dengan kerja keras pemerintah daerah serta adanya kesadaran, partisipasi, dan dukungan kolektif seluruh komponen masyarakat. Bila penanganan COVID-19 semakin baik, Bali akan lebih cepat menjadi zona hijau, aman dan nyaman, sehingga mampu memulihkan kepercayaan masyarakat luar. Pemulihan pariwisata dan ekonomi Bali dapat dilakukan lebih cepat. Pencegahan COVID-19 juga didukung program vaksinasi yang masih berlangsung. Namun, perlu diingat, tingkat efektivitas vaksinasi sebesar 65% dalam pembentukan antibodi bagi masyarakat yang sudah divaksin. Artinya, walaupun sudah divaksin, tidak sepenuhnya dapat menjamin seseorang bebas dari penularan COVID-19. Namun berdasarkan pengalaman, bagi masyarakat yang sudah divaksin 2 kali, resikonya akan lebih kecil dan lebih cepat sembuh bila terkena COVID-19. Nangun Satkerti Loke Bali yang mengandung makna. Puncak hari ulang tahun ke-50 Pemuda Pancamarga Provinsi Bali diperingati di Taman Pujaan Bangsa Margerane, Marge Tabanan. Peringatan HUT mengusung tema, bersama TNI Polri, pemerintah dan masyarakat, kita berteguh tekad dalam upaya menjaga NKRI dan melestarikan jiwa semangat nilai-nilai 1945. Peringatan HUT turut dihadiri Wakil Gubernur Bali, Profesor Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana. Perayaan HUT diawali apel dan ziarah di Taman Pujaan Bangsa dengan peletakan karangan bunga oleh Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga Samsudin Siregar, beserta jajaran, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia DPD LVRI Bali, I Gusti Bagus Saputra, LVRI Bali, anggota PPM, perwakilan TNI Polri, Camat Marge, dan anggota PPM Bali. Wakil Ketua PPM Provinsi Bali, Imade Gede Rai Misno menyatakan, di masa kini setelah berusia 50 tahun, tugas PPM cukup berat. Ia menilai nasionalisme terkesan menipis,
karena generasi muda sekarang sebagian besar menggandrungi gadget atau gawai. Menjadi tugas PPM mengedukasi generasi muda bahwa bangsa ini didirikan tidak dengan mudah, melainkan dengan pengorbanan tetesan darah yang didedikasikan bagi Indonesia. Di masa pandemi, PPM ikut memerangi pandemi dengan menaati prokes COVID-19. Ya, Pemuda Pancamarga ini adalah organisasi daerah yang menjadi organisasi nasional. Ini patut kita banggakan karena pada tahun 69 anak-anak pejuang, beliau-beliau ini mendirikan organisasi yang namanya Persatuan Pemuda Pancamarga. Pancamarga ini diambil dari Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia. Pemuda Pancamarga ada 5 ininya. Nah, kemudian tahun 69, tahun 70 itu didirikan di Sukawati, di Ubud. Nah, tahun 71 barulah kemudian mendapat pengakuan karena setiap kongres veteran, pemuda-pemuda waktu itu mengusulkan agar didirikan organisasi nasional Pemuda Pancamarga ini. Nah, tahun 71 tanggal 27 April inilah kemudian diakui menjadi organisasi nasional dan berdiri di seluruh Indonesia. Ya, sejak berdiri sebetulnya Pemuda Pancamarga ini sudah banyak sekali kegiatannya, termasuk kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian bapak-bapak kita yang dulu pendiri-pendiri Pemuda Pancamarga ini, beliau yang melaksanakan tugas-tugas Napatilas. Setiap bulan pahlawan, jadi tanggal 10 November, Hari Pahlawan, 20 November Hari Margarani, kita menyelenggarakan Napatilas keliling Bali, mencari atau menapatilas perjuangan-perjuangan Gusti Ngurah Rai bersama Laskar Gusti Ngurah Rai. Dalam masa kini, setelah 50 tahun berdiri dan Indonesia juga sudah 70 tahun berdiri, memang nasionalisme ini rasanya menipis gitu kan. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ini sudah harga mati, dan generasi muda kita ini sekarang lebih banyak ke gadget. Mereka ini generasi milenial. Tugas kita mengedukasi mereka, memberikan pemahaman bahwa bangsa ini didirikan tidak dengan mudah. Tetesan darah diberikan bagi Indonesia. Nah, mereka sekarang ini sebetulnya kita tidak bisa mengatakan mereka tidak peduli, tetapi memang kita harus memberikan pemahaman, mengedukasi dan mengajak. Makanya Napatilas ini tetap kita pertahankan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa menyentuh mereka ini, kita harus masuk juga ke dunia mereka, termasuk dunia gadget ini. Nah, lomba-lomba pun makanya kita adakan lomba ini kan tujuannya untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Lombanya lagu-lagu perjuangan. Memang harus kekinian, kita harus tidak bisa lepas dari generasi muda. Apa yang menjadi tren mereka kita harus ikuti. Masa pandemi ini sekarang, kan tugas kita memang seperti itu. Kalau dulu memang perangnya dengan musuh yang kelihatan, sekarang musuh yang tidak kelihatan. Ya, tugas kita apa? Sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, itu harus kita ikuti. Menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan pakai masker. Ini yang paling efektif saat ini. Kalau kita di Pemuda Pancamarga selalu menyampaikan lewat akun kita untuk mengikuti prokes tadi. Nah, kemudian masa vaksin ini pemerintah sudah menyiapkan vaksin dengan gratis, tinggal kita ikuti, dan siswa-siswa nanti pasti akan divaksin semua mulai sekolah. Ketua Umum Pimpinan Pusat PPM Samsudin Siregar menyatakan, pejuang kemerdekaan itu adalah ayah dari PPM. Tapi, selaku keturunan pejuang, anggota PPM khususnya melakukan perjuangan yang sama, hanya wujudnya berbeda. Jika dulu berjuang melawan penjajahan, kini perjuangan mengusir kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan, serta menciptakan pejuang baru sesuai dengan zaman. Kini, di masa COVID-19, PPM harus terdepan dalam menerapkan protokol kesehatan dan menciptakan ide-ide inovatif. Yang sejahtera dan bahagia, skala niskala, menuju kehidupan.
Bahwasanya pejuang kemerdekaan itu adalah ayah kami, bukan kami. Tapi kami sebagai keturunannya melakukan perjuangan yang sama, hanya beda model. Dulu adalah mengusir penjajah. Sekarang bagaimana bisa mengusir kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan bisa menciptakan peluang-peluang baru sesuai dengan kondisi zaman. Sekarang zaman Covid, pemuda Pancamarga harus terdepan melakukan protokol kesehatan dan menciptakan ide-ide. Bukan hanya menghindari, tapi ini corona juga bisa dengan ide-ide yang kita ciptakan, ini kita selesaikan. Kita manusia diciptakan dengan akal budi yang dahsyat dan bekerja cerdas. Jadi pemuda Pancamarga telah melakukan itu bersama para kehormatan kami, senior kami. Bahwasanya kita sudah ada imun booster yang menjaga kekuatan kesehatan sehingga kita kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari walaupun COVID-19. Kita tidak bisa berhenti, kita harus lawan ini. Program yang sudah kita lakukan sebelum di Bali yaitu program ketahanan pangan, program kesehatan imun booster, program kegiatan transportasi seperti kalau di Bali mungkin Grab, mungkin sekarang sudah mau masuk Gojek namanya. Jadi supaya memudahkan program-program di masyarakat kan menolong itu Gojek, dan juga nanti kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya termasuk ketahanan pangan. Kami sudah diberikan tanah 1 hektar dan tadi baru disampaikan ada 100 hektar, berarti sudah 600-an ya. Ini nanti yang 100 hektar pimpinan pemuda Pancamarga bikin program di Bali, berbagai macam tanaman di Bali, sehingga pemuda Pancamarga sebagai pejuang baru ada kegiatan positif untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak keturunan pejuang. Dan mereka turun langsung ya Pak, yang di ketahanan pangan itu ikut terlibat ya? Iya, ikut terlibat langsung, dan kami juga akan tinggalkan tim di sini untuk itu sampai berhasil. Dan sampai berhasil nanti semua operasional pimpinan pusat pemuda Pancamarga akan menanggungnya. Setelah berhasil nanti kita harapkan pemuda Pancamarga di Bali untuk menyebarluaskan hasil-hasil ini seperti arahan Pak Wakil Gubernur, di hilir tolong dijaga, jangan setelah berhasil nanti tidak ada yang beli. Seluruh yang kami sarankan dan kerjasama dengan kami, pimpinan pusat pemuda Pancamarga dengan Yayasan Pangan bertanggung jawab membeli itu semua dengan harga pasaran. Wakil Gubernur Bali Profesor Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi pemuda Pancamarga ke-50. Diharapkan PPM semakin solid maju dan cerdas menjawab tantangan masa kini, termasuk tantangan pandemi COVID-19. Jika saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-50 pada pemuda Pancamarga Provinsi Bali. Harapan kita bersama pemuda Pancamarga Provinsi Bali dan Indonesia pada umumnya bisa lebih solid, maju, dan cerdas menjawab tantangan masa kini yang disampaikan oleh Pak Pimpinan. Untuk mengevaluasi tentang langkah-langkah, tentang program-program yang telah kita laksanakan selama ini. Tadi telah disampaikan bahwa kita hanya anak-anak dari para pejuang. Yang berjuang adalah orang tua kita. Satu pesan menarik dari puisi Khairul Anwar tadi. Teruskan perjuangan kami. Ini sangat luar biasa sekali kalau kita ucapkan dengan kata yang sangat sederhana, mengandung makna yang sangat luar biasa. Penghormatan terhadap 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah gugur, pemerintah Provinsi Bali menggelar doa bersama lintas agama dan upacara pakelem di Labuan Lalang, Desa Sumber Kelampok. Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali serta Forkominda Bali hadir dalam doa bersama lintas agama tersebut. Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati serta Forkominda Bali mengikuti doa bersama lintas agama untuk mendoakan para prajurit awak kapal selam KRI Nanggala 402 agar bisa mendapatkan tempat yang terbaik.
Doa bersama ini juga diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat, Bupati, Wali Kota, dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota seluruh Bali. Selain doa bersama, dilakukan upacara pakelem di tengah laut Labuan Lalang, Desa Sumber Kelampok, dengan sarana kambing hitam untuk mengucapkan terima kasih kepada penguasa laut karena kapal selam KRI Nanggala 402 telah ditemukan. Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, upacara ini dilaksanakan karena kejadiannya di Bali. Sudah sepantasnya Pemprov Bali mengambil peran untuk melaksanakan doa bersama dan tabur bunga bagi para prajurit yang gugur dalam tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Gubernur Koster mengajak semua pihak untuk mendoakan yang terbaik kepada prajurit hiu kencana agar mendapatkan tempat yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan tabah dan diberikan keikhlasan. Nama pemerintah Provinsi Bali dan seluruh masyarakat Bali, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 53 prajurit TNI Angkatan Laut di KRI Nanggala 402 dalam melaksanakan tugas di perairan utara Bali. Mereka dapat kita sebut sebagai pahlawan, putra-putri terbaik bangsa. Para prajurit yang telah menjalankan tugas mulianya tanpa lelah dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Pengabdian mereka akan terpatri di hati sanubari kita semua. Upacara mepekelem dan tabur bunga yang kita laksanakan bersama merupakan wujud kepedulian, rasa kasih dan cinta kita terhadap prajurit TNI sebagai sesama umat manusia, sebagai keluarga sebangsa dan setanah air, seperti yang tersurat dalam kitab Upanishad. Sementara itu, Dan Lanal Denpasar Kolonel Laut Ikomang Teguh Ardana dalam sambutannya mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Pemprov Bali yang telah menyelenggarakan upacara ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para prajurit yang telah gugur. Duka sangat mendalam dirasakan hiu kencana TNI AL dan seluruh masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali yang telah menyelenggarakan upacara ini sebagai penghormatan dan penghargaan bagi prajurit KRI Nanggala yang telah gugur dalam melaksanakan tugas. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tokoh agama serta seluruh lapisan masyarakat yang telah mendoakan dan mendukung kegiatan pencarian KRI Nanggala 402. Duka yang sangat mendalam tidak hanya dirasakan oleh keluarga 53 awak kapal atau keluarga besar hiu kencana maupun keluarga besar TNI Angkatan Laut, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Saat ini pemerintah telah memberikan penghargaan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada 53 awak kapal yang telah gugur dan juga beasiswa kepada anak-anak dari almarhum.